في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Apa makna pemuritan? Pemuritan tidak sekedar menjadikan murid secara formal, tetapi ada prinsip-prinsip yang ditekankan. Pertama, meniru gaya hidup dari orang yang kita jadikan guru. Nah, itu kalau saudara-saudara membaca ya, teks-teks di dalam Alkitab sangat lengkap. Misalnya Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini ada kesinambungan. Kesinambungan dari Yesus mengutus 12 murid, 12 murid kepada 70 murid. 70 murid nanti memuridkan lagi murid-muridnya, bersinambung tanpa putus. Harus ada kontinuitas pemuritan, tidak boleh putus. Kenapa Yesus mengutus 12 murid? Karena gereja adalah Israel baru, di mana kalau dulu Israel terdiri dari 12 suku, maka gereja sebagai Israel baru juga mengambil angka itu 12 suku rohani Israel. Di bawah 12 suku Israel itu ada 70 tua-tua. Bahasa Ibraninya skenim. 70 tua-tua itulah yang kemudian dalam Lukas pasal 10 disebutkan Yesus mengutus 70 murid. Dari 70 murid itu kemudian memuridkan terus sampai zaman kita. Maka eksistensi tubuh Kristus atau gereja tidak bisa punah karena ada proses pemuritan. Nah, saudara-saudara, prinsip ini penting, makanya saya ingin kutipkan satu teks dalam Yudaisme. Saya kutipkan dalam sebuah teks Yudaisme supaya kita bisa paham budaya di mana Injil itu punya akar. Ya, misalnya disebut dalam sebuah traktat namanya Pirkei Avot 1. Pirkei Avot itu dalam bahasa Aram, bahasa Aramaik itu bahasanya Kristus. Itu artinya ethics of the fathers, jadi etika para bapak-bapak bangsa Israel. Misalnya dikatakan demikian, Moshe kibal Torah min Sinai, seperti Musa menerima Taurat dari Sinai. Kemudian Ume Sarah li Yosua, lalu Musa melanjutkan mengajarkan Taurat itu kepada Yosua. Wi Yosua liskenim, lalu Yosua mengajarkan Taurat itu kepada tua-tua Israel yang tadi saya katakan jumlahnya 70. Uskenim linebiim, dan kemudian dari tua-tua 70 itu kepada para nabi atau nabi-nabi. Unebiim mesaruha leansek neset hagetulah, dan dari nabi-nabi itu diajarkan kepada anse orang-orang yang diberi hak untuk memutuskan hukum di mahkamah agama. Lalu untuk apa Taurat itu diberikan? Hem ameru selusah devarim. Taurat diberikan untuk 3 perkara. 3 perkara selusah devarim itu adalah hefu metunim badim, untuk pertimbangan hukum di pengadilan. Maka Yesus sering mengatakan, barang siapa
yang membenci saudaranya harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, siapa yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai jahil, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Ini konteksnya pengadilan, ya. Taurat itu sebagai sumber hukum di pengadilan. Yang kedua, ini penting sekali. WH amitu talmidim harbe. WH amitu, untuk memuridkan. Talmid itu murid-murid. Talmidim itu kata jamak dari talmid, harbe. Jadi untuk melakukan pemuritan. Nah, jadi pemuritan itu akarnya dari Yudaisme. Lalu ve'asuseyak la Torah. Lalu membangun pagar mengelilingi Torah. Apa artinya membangun pagar mengelilingi Torah? Misalnya, kamu telah mendengar hukum jangan berzina, ya kan? Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya, dia telah berzina dalam hatinya. Jadi supaya manusia tidak terjerat dalam pelanggaran hukum, maka segala sesuatu, segala fenomena, segala niat perbuatan yang menjurus kepada perzinahan harus di stop sebelum berzina. Akar daripada pembunuhan itu apa? Kebencian, kemarahan terhadap saudara. Maka sebelum kita membunuh, segala sesuatu yang mengarah kepada pembunuhan, emosi, kemarahan yang tak terkendali harus di stop. Itu yang namanya ve'asuseyak la Torah, membangun pagar mengelilingi Torah. Dalam konteks budaya yang seperti itulah pemuritan Yesus dilakukan. Maka dikatakan, pertama, segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah dilimpahkan, telah diberikan kepadaku. Yesus punya otoriti, punya otoritas atas surga dan bumi. Karena itu, muridkanlah semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu setelah dimuridkan, mengikuti gaya hidup dari sang guru, jadilah kamu pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus, kata Paulus. Baru kemudian menuai apa yang namanya pertobatan. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, disitulah mulai ada pengajaran. Basic daripada pengajaran yang disebutkan dalam ayat berikutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tapi ayat 20, dan ajarlah mereka itu dasarnya adalah baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, original text of the New Testament is Greek. Itu disebutkan begini: baptiskanlah mereka esto onoma, itu artinya satu nama. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Dalam satu nama, bukan tiga nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya di gereja-gereja kuno selalu kalau mengucapkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu ditutup dengan kata Allah yang esa. Bahasa Ibraninya Besem Ha'ab, bukan Besemot Ha'ab, bukan dalam nama-nama, tapi dalam satu nama. Besem Ha'ab, Vihaben dan Putra dan Anak, Viruah HaKodes, lalu ditegaskan sebagai Elohim Echad. Gereja-gereja berbahasa Arab di Libanon, di Mesir, di Syria mengucapkan Bismil Ab wal Ibni Warrohil Kudus Al-Ilahu Wahid, yaitu Allah yang esa. Inilah basic dari seluruh ajaran gereja sepanjang abad, apapun
gerejanya, apapun alirannya. Jadi percaya kepada Holy Trinity, Allah Tritunggal. Kadang-kadang orang bertanya, kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Kenapa kita percaya Tritunggal? Ya memang judulnya tidak ada. Kenapa judul dipersoalkan? Agama apapun juga tidak ada judulnya. Islam percaya dengan tauhid. Tauhid itu diterjemahkan dengan believe in one God, percaya kepada satu Allah, atau bahasa Ibraninya emunat hayiqut, percaya kepada keesaan, atau emuna bi Elohi echad, percaya kepada Allah yang esa. Tapi kata tauhid juga tidak ada dalam Quran. Apakah Anda tidak percaya dengan Allah yang esa? Kalau Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, bukan berarti ajarannya tidak ada dalam kitab suci. Hanya judul dipersoalkan, isinya kita gagal paham. Nah ini saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kemudian dari prinsip kesinambungan. Jadi kan pertama kan prinsip, apakah kebetulan Yesus muridnya 12? Bukan kebetulan. Ada keberdampingan ajaran yang diterus sampaikan lewat gaya hidup dari guru kepada murid. Muridnya tadi menjadi guru, memuridkan orang lain lagi. Murid dari murid tadi menjadi guru lagi, memuridkan orang lagi, dan seterusnya sampai kesudahan zaman. Maka diberikan, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi saudara, kita bisa lihat ketika 12 murid itu gugur satu, yaitu berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Apa yang dilakukan oleh gereja saat itu? Mengganti Yudas. Tapi bagaimana prinsip penggantiannya? Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23. Ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi penggantinya Yudas gak main-main. Tidak boleh berasal dari murid yang pernah lowong dalam pelayanan. Harus selalu mengikuti. Jadi harus ditambahkan bagi kami, maksudnya pengganti Yudas, seorang yang senantiasa datang, seorang yang senantiasa aktif, seorang yang tidak pernah absen, berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus, mulai dari baptisan Yohanes. Mulai Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan sampai Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Dan itulah yang menjadi saksi. Akhirnya mereka mengusulkan dua nama Yusuf yang disebut Barsabas dan Matias. Dan akhirnya apa? Yang dipilih adalah Matias. Jadi pertama, ada prinsip kesinambungan. Yang kedua, ada prinsip keselalu hadiran. Mereka tidak boleh absen. Nah itulah yang prinsip ketekunan. Maka aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jaminan itu diberikan ketika murid-muridnya pertama setia pada ajaran sejak semula. Kedua, prinsip kesinambungan. Ketiga, prinsip kehadiran. Jadi absensi kalau bahasa kita sekarang. Selalu hadir mulai Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan sampai Yesus terangkat ke surga. Nah sekarang prinsip kesinambungan. Saudara-saudara, orang Yahudi itu diikat oleh apa? Oleh darah. Karena 12 suku itu jelas silsilahnya dari mana. Maka bagaimana orang Yahudi berdoa? Orang Yahudi kalau berdoa selalu diawali dengan ungkapan Baruch atah Adonai Elohenu melech haolam. Artinya terpujilah, terberkatilah namamu ya Tuhan, sembahan kami Elohenu,
Raja yang kekal. Lalu Elohe Abraham, God of Abraham, Allah yang disembah Abraham. Elohe Yitzhak, Allah yang disembah Ishak. Elohe Yakub, Allah yang disembah Yakub. Makin Abraham, perisai Abraham. Sebagaimana Allah yang disembah Abraham, lalu mengajarkan itu kepada putranya Ishak. Ishak mengajarkan pada putranya Yakub. Di sini prinsip kesinambungan tidak pernah putus. Nah, pertanyaannya, ketika gereja muncul, hubungannya bukan lagi hubungan darah saja. Kalau Kristen Yahudi jelas jemaat di Yerusalem, mereka ini dari suku Lewi atau suku Yehuda. Tapi kira-kira kalau orang Manado, kakek moyangnya Rorim Pandi, itu kira-kira Israel cabang mana? Bukan. Kira-kira kalau itu Ambon, farmnya Ruhu Pesi misalnya, atau Nasarani, itu kira-kira dari mana Israelnya? Maka karena tidak ada lagi hubungan darah, atau tidak selalu ada hubungan darah, maka itu adalah hubungan nenek moyang, kakek moyang rohani. Itulah yang disebut prinsip kesinambungan lewat patrologi. Pater itu artinya bapak, tapi ini bapak-bapak rohani, bukan lagi bapak-bapak jasmani. Karena ya, misalnya, ini contoh, ketika para rasul wafat, misalnya Rasul Yohanes itu wafat di Efesus kira-kira tahun 96 Masehi. Tapi dia punya murid. Dia kan termasuk yang merintis 7 jemaat di Asia Kecil. Ya, 7 jemaat dalam kitab Wahyu itu rintisan Rasul Yohanes. Lalu salah satu dari muridnya menjadi episkopos, menjadi uskup, menjadi bishop, menjadi penilik jemaat di Smyrna. Smyrna itu sekarang namanya Izmir, namanya Polikarpus. Polikarpus itu tidak hanya mewarisi ajaran Yohanes, tetapi juga perilaku, gaya hidup. Jadi bukan sekedar ajaran, tapi lifestyle-nya juga dicontoh. Polikarpus itu akhirnya wafat. Ketika dia wafat syahid karena disuruh menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia menolak. Anda bisa membaca itu, pernah diterbitkan, terkenal sekali oleh penerbit Immanuel di Jakarta, judulnya Voice of Martyr. Nah, Polikarpus ini salah satu pahlawan iman. Ketika ditanya, dia ditangkap dari tempat doanya oleh perwira Romawi. Perwira Romawi mengatakan, "Bapak, Anda ini sudah tua, saya sebetulnya tidak tega melihat Anda. Kenapa Anda tidak kerjasama dengan kami? Apa sulitnya membakar dupa di depan patung kaisar dan menyebut kaisar sebagai Dominus et Theos, Tuhan dan Allah?" Tetapi dia diam sampai di tempat di mana kayu-kayu bakar itu dipersiapkan untuk membakar dirinya. Terus terakhir dia ketemu dengan seorang perwakilan dari prokurator Roma. "Bapak, ada kesempatan terakhir bagimu. Sangkalah Yesus Tuhanmu itu, dan aku akan memberi kamu hidup. Atau pertahankan keyakinanmu, dan api itu akan melahap seluruh tubuhmu." Kira-kira seperti itu. Apa jawaban Polikarpus? 86 tahun aku mengikuti dia, dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Dia pilih mati dibakar ketimbang dia harus menyangkal Tuhannya. Dan dia ketika mengalami wafat syahidnya itu, dia memuja Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi apa artinya? Iman itu mendahului rumusan. Imannya ada dulu, baru ada rumusan. Lah rumusannya itulah yang nanti muncul ketika ajaran-ajaran sesat meracuni gereja, lalu diadakan yang namanya konsili. Dasarnya apa? Tentu dasarnya juga ada. Contoh, Kisah Rasul pasal 15, coba kita baca. Kisah Rasul pasal 15,
kita membaca mulai dari ayat 28. Ketika rasul-rasul bersidang menghadapi sebuah problematik yang waktu itu muncul dalam gereja. Apa problemnya? Apakah orang-orang Kristen yang berasal dari Antioquia, waktu itu kan gereja terbagi dua ya. Gereja di Yerusalem itu latar belakangnya Judaism, gereja di Antioquia latar belakangnya non-Jewish, Gentile Christianity dan Judeo-Christianity. Lah, orang-orang Judeo-Christianity itu karena banyak dilatar belakangi oleh orang Parisi yang sangat legalistik, yang bertobat menjadi Kristen, ingin memaksakan hukum Musa kepada orang yang bukan Yahudi. Maka mereka bersidang. Pertama Petrus yang mengawali sidang itu sebagai senior kan, nenek moyang kita sendiri nggak bisa tanggung bro, jangan kita tanggungkan kepada orang lain. Terus kemudian buktikan kalau memang Allah tidak pernah pandang bulu. Buktinya dia menggunakan Paulus dan Barnabas. Mujizat pernah terjadi dan tetap terjadi pada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu artinya Allah tidak pernah pandang bulu, tidak pernah pilih kasih. Setelah Paulus dan Barnabas bersaksi, baru yang mengusulkan diktem aturan kembali kepada pluralisme hukum itu adalah Yakobus, uskup Yerusalem, saudaranya Kristus sendiri. Lalu setelah sepakati, jadi artinya apa? Untuk orang Kristen turunan Yahudi silahkan mengikuti hukum Musa, tapi jangan paksakan kepada saudara Kristen kita di Antioquia yang mengikuti bukan hukum Yahudi. Lalu hukum apa yang diikuti? Kembalikan kepada hukum Nuh. Hukum Nuh itu dasarnya di dalam kitab Kejadian pasal 9. Makanya dalam teks yang tadi hendak kita baca itu jelas-jelas dikatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Titik 2. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kedua, dari darah. Ketiga, dari daging yang mati dicekik. Dan keempat, dari percabulan. Inilah hukum Nuh. Meskipun di sini hanya disebut 4, itu kan karena yang sistematik saja. Sistematiknya berbeda. Hukum Nuh itu terdiri dari 7. Kalau menurut rabi-rabi Yahudi. 1. Larangan abudah zarah. Abudah zarah penyembahan berhala. Kedua, kililat Hashem, menista Tuhan, tidak hormat kepada firman Tuhan, tidak hormat kepada mesbah Tuhan. Ketiga, gilui arayot, percabulan, ya, perzinahan. Keempat, gesel, tindakan kekerasan. Kelima adalah sefikut damim, pertumpahan darah. Keenam, efer min hakai, makan binatang yang mati dicekik. Dan untuk menegakkan 6 perkara hukum tadi harus diselenggarakan dinim. Dinim itu artinya mahkamah yang adil, sesuai dengan yang tadi saya baca. Untuk Taurat apa diberikan? Untuk pertimbangan hukum di pengadilan atau di mahkamah agama. Jadi saudara-saudara, iman Kristen itu bukan muncul tiba-tiba. Keyakinan tentang malaikat yang malam hari membawa wahyu yang turun dari langit terlepas dari sejarah, tidak. Kita memiliki alasan sejarah yang runut, yang bisa dibuktikan secara arkeologi, secara sejarah, kesinambungan itu. Makanya sekarang ini, kalau orang lepas dari prinsip kesinambungan, prinsip kehadiran, prinsip selalu hadir dalam komunitas rasul ini, maka muncul ajaran yang aneh-aneh, yang basicnya kepada ego individu. Makanya ketika gereja menghadapi ajaran-ajaran yang aneh-aneh, gereja bersidang. Jadi kekuasaan siapa yang menentukan? Tentu Roh Kudus, ya jelas. Tapi Roh Kudus dan putusan kami ini kolektif.
bukan individual. Sehebat apapun hamba Tuhan, Tuhan Roh Kudus selalu menggunakan putusan kami. Itulah yang namanya konsili. Saudara-saudara, jadi sejak gereja purba, sekarang ini banyak orang sombong masalahnya. Orang kalau sudah menjadi besar terus jadi besar kepala, padahal kepalanya nggak terlalu besar, iya kan? Terus kemudian bikin ajaran-ajaran sendiri. Ketika ditegur sini udah lari duluan, bikin sinode baru. Ini sering terjadi dan ini kita tidak boleh sedikit pun beranjak dari ajaran rasuli. Sekarang banyak orang sombong mengatakan begini, Konsili Nikea itu merusak Injil. Yang merusak itu otaknya yang ngomong itu yang merusak itu. Kok merusak Injil bagaimana? Konsili Nikea itu bukan miliknya Katolik, bukan miliknya Ortodok, bukan miliknya Protestan, itu miliknya gereja sebelum perpecahan. Lah begini kok diserang doang? Apalagi yang diserang itu tidak dia ketahui.